Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Hari ini kita berada di weekend teman-teman, tanggal 26 Mei 2024. Kita akan mulai dulu pembahasan dari kalender ekonomi yang akan kita dapetin datanya mulai dari hari Senin besok sampai Jumat ya, data-data pentingnya. Jadi teman-teman, kita akan mulai dulu pembahasannya. Hari Senin itu akan ada Eurogroup meeting, sementara akan ada holiday dari United States and United Kingdom ya. United Kingdom itu ada bank holiday di tanggal 27 Mei besok. Kemudian di Amerika Serikat ada Memorial Holiday. Jadi tidak akan ada news atau narasi yang sangat-sangat memberikan impact di hari Senin. Kemudian di hari Selasa akan ada beberapa member FOMC yang akan speech. Ada William Bowman Mester. Kemudian Kaskari juga akan ada speech, teman-teman. Lalu lanjut ada consumer confidence. Di hari Rabu akan ada beberapa surat lelang yang akan yang akan memberikan return terbarunya nih, teman-teman. Ada yang untuk 2 tahun, ada yang untuk 5 tahun. 5 tahun note auction. Kemudian dari hari Kamis tanggal 30 2024 ya, 30 Mei itu akan ada data tentang core PCE inflation untuk Amerika Serikat. Waspada, data ini sangat-sangat penting dan juga bisa memberikan impact terhadap market secara signifikan. Kemudian dilanjutkan dengan data GDP, jobless claim, kemudian ada good trade balance dari Amerika Serikat. Ada crude oil inventory dan juga pending home sales. Jadi hari Kamis itu akan numpuk ada narasi-narasi penting. Ya, jadi mulai berhati-hati ketika sudah memasuki di hari Rabu, teman-teman. Kemudian di hari Jumat kita akan dapat beberapa rilis data terkait dengan core CPI and CPI untuk Uni Eropa. Dan data ini akan dilanjutkan lagi sama data core PCE inflation untuk Amerika Serikat. Ya, pricing index. Ya, itulah data inflasi core PCE. Jadi ini lanjutan dari data tanggal 30 hari Kamis ya. Hari Kamis kan ada core PCE prices. Oke, hari Kamisnya adalah data core PCE prices, tapi data inflasinya itu baru akan kita dapetin di hari Jumat. Ya, di sini ada core PCE and PCE index. Jadi bakalan sangat-sangat penting hari Kamis dan juga hari Jumat untuk minggu depan, teman-teman. Itu beberapa rilis data yang akan kita temukan. Jadi waspada sama volatilitas dari market. Dari market kripto ada beberapa berita, teman-teman. Yang pertama ada Bitcoin miners Marathon Digital baru aja menandatangani deal dengan Kenya ya untuk berinvestasi di sana. Jadi Marathon Digital ini adalah perusahaan miner Bitcoin yang mana dia akan berinvestasi di di Kenya ya, di Afrika. Tujuannya adalah untuk mengedepankan green energy product yang mereka bikin, sekaligus menunjang dengan menjadi validator Bitcoin untuk di negara Afrika. Jadi dari Afrika sendiri itu kemarin kan ada beberapa masalah tentang regulasi. Seperti di Nigeria contohnya. Nigeria itu melarang yang namanya beberapa crypto exchange. Namun Kenya ini cukup terbuka sih sama investasi yang masuk ke negara mereka. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu narasi yang positif untuk market. Kemudian dari berita yang lain ada US Ethereum ya, ETF itu yang sudah mendapatkan approval. Dan saat ini regulasi di Korea itu sedang dipush. Ya, tuh lihat tuh, Amerika udah bikin ETF dari Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, kita kapan nih? Nah, jadi Eropa sendiri juga sudah mengikuti jejak yang sama ya dengan Amerika Serikat. Teman-teman, belum lagi di Hong Kong juga udah ngikutin, di mana ETF sudah di-approve dan sudah mulai bisa diperdagangkan. Dan tampaknya dari Korea Selatan juga ini udah ancang-ancang nih, jangan-jangan mereka juga bakalan menyiapkan produk ETF mereka. Meskipun kalau kita lihat dari secara record ya, teman-teman, dari produk
Bitcoin and Ethereum spot untuk Hong Kong itu tidak sesignifikan impact-nya dari US, dari market US. Kalau kita lihat sih dari sini, data menunjukkan bahwa tidak terlalu banyak inflow yang terjadi di Bitcoin and Ethereum spot ETF untuk perdagangan Hong Kong. Tapi kalau Amerika Serikat jelas memberikan impact yang lumayan signifikan. Kemarin ada inflow yang lumayan besar datang dari BlackRock dan juga Fidelity. Ya, dan outflow sangat-sangat kecil terjadi pada Grayscale. Jadi ini bisa menjadi sebuah indikasi bagus di mana kemarin itu ada institusi yang mulai melakukan akumulasi kembali terhadap Bitcoin. Gitu. Jadi ini berita yang cukup bagus. Kemudian datang dari Ethereum. Ya, kemarin tanggal 24 Ethereum itu dari segi tim developernya itu bersiap-siap untuk membuat target terbaru, upgrade terbaru untuk Ethereum. Kita tahu tahun ini kita ada Duncan upgrade dan lumayan sukses untuk menumbuhkan pengembangan dan juga peningkatan dari layer kedua di jaringan dari Ethereum. Dan tahun 2025 udah ada target terbaru. Namanya adalah Petra upgrade yang akan terjadi di tahun depan. Jadi belum mendekati tahun depan aja Ethereum udah siap-siap melakukan upgrade terbaru mereka. Dan ini tentu saja merupakan salah satu indikasi kalau memang Ethereum ini benar-benar serius untuk mengembangkan platform blockchain ya teman-teman, yang bisa dibilang saat ini salah satu yang terbaik lah di dunia. Itu kemudian dari berita yang lain datang dari mantan SEC Chairman yaitu Clayton. Dikabarkan saat ini Ethereum ETF itu bisa dibilang menjadi salah satu platform yang tidak bisa dihindari ya, inevitable teman-teman. Bisa dibilang platform ini merupakan platform yang memang sudah banyak dinantikan karena kita tahu Bitcoin ETF itu mendapatkan respon yang sangat baik. Ya, jadi Ethereum ETF punya potensi yang serupa meskipun tidak akan sebesar dari Bitcoin ETF. Namun peluang ini coba buat dieksplorasi, coba buat di create untuk demand-nya, teman-teman. Jadi ini juga merupakan salah satu berita yang bagus untuk Ethereum. Dan peminat Ethereum Spot ETF dikabarkan demand-nya naik ya ke 25%. Sebelumnya itu ada di kisaran 15 sampai 20% untuk demand-nya, dan saat ini kelihatan ada peningkatan. Ya, peningkatan ini mungkin sebuah pom-pom yang dilakukan oleh beberapa ya influencer di Twitter, teman-teman. Salah satunya ya James Seifert ya. Dia seringkali memang nge-tweet dan juga membagikan analisanya, dan mungkin ini merupakan efek daripada sangat bullish terhadap Ethereum. Jadi ibaratnya itu kayak kayak ya mungkin bisa dibilang kayak FOMO gitu ya teman-teman. Kemudian dari berita yang lain datang dari Uniswap. Uniswap mengalami peningkatan dari sudut pandang volume perdagangan di platform DEX mereka. Di perdagangan kemarin banyak sekali beberapa platform dari DeFi yang mengalami lonjakan signifikan. Salah satunya itu ya AAV, Uniswap. Kemudian juga kita udah posting sih di komunitas Telegram yang ini ya. Kemarin itu ada platform-platform kayak LDO, Rune, AAV, Jupiter, Ethena, itu mengalami lonjakan dari sudut pandang volume, disertai juga dengan harga-harga dari produk-produk tersebut yang mengalami peningkatan. Beberapa platform yang juga tergolong DeFi, RWA juga ikut ya naik. Kemarin ada Odo Finance yang mengalami kenaikan sampai 20%, dan lumayan menurut saya ini merupakan sebuah indikasi bagus untuk market, teman-teman. Kalau kita perhatikan peningkatan jumlah volume DEX pada Uniswap ini mengindikasikan adanya pergerakan ya dari para investor besar. DEX bisa dibilang menjadi salah satu platform yang sering digunakan ya untuk menyembunyikan pergerakan whales. Ya, kalau mereka bertransaksi di decentralized exchange ya itu pilihan sih sebenarnya. Cuman kalau dia transaksi di centralized exchange itu akan lebih mudah dipantau, diawasi oleh ya pemilik developer dari centralized exchange itu sendiri. Siapa yang masuk, siapa yang melakukan transaksi. Tapi kalau mereka melakukannya di DEX,
semua akan lebih anonim, teman-teman, akan lebih tersembunyi. Dengan peningkatan volume perdagangan di Uniswap, ini mungkin bisa menjadi sebuah indikasi awal terhadap all season yang sudah semakin dekat, teman-teman. Itu kemudian belakangan, ini bukan berita baru ya, tapi berita rangkuman teman-teman daripada Ripple yang banyak mendapatkan kritik karena coba untuk mengganggu dominasi dari Tether dan juga Bitcoin. Jadi kita tahu beberapa waktu terakhir itu Brad Garlinghouse cukup aktif ya nge-tweet teman-teman menyinggung-nyinggung soal Tether. Ya, ini mungkin sebuah persaingan bisnis sih kalau menurut saya ya. Jadi sasarannya tentunya adalah menargetkan Tether dan Bitcoin. Eksekutif Ripple pernah berpendapat anti Bitcoin. Selama periode ini, eksklusif Ripple itu membuat komentar anti Bitcoin dan menerapkan konsumsi penambangan yang tinggi dari sudut pandang biaya energi listrik, teman-teman. Tapi tidak lama kemudian komentar tersebut ditarik oleh CEO daripada Ripple. Ya, jadi bisa dibilang saat ini Ripple itu menarik pernyataannya dan juga klaim dan mengaku bahwa klaim tersebut ternyata adalah salah paham. Dan sekarang ya mereka lagi nyenggol Tether, teman-teman. Kayaknya ini udah mulai terdesak nih karena dulu dikabarkan dari Ripple sendiri itu kan dia mensupport banyak ya tentang pembuatan CBDC yang which is itu nggak jauh-jauh dari yang namanya aset yang di backup sama dolar, teman-teman. Jadi bisa dibilang Tether pun juga merupakan sebuah stable coin yang di backup sama dolar, dan tentu saja CBDC ini bisa menjadi sebuah lawan daripada stablecoin, teman-teman. Ya itu sih. Jadi menurut saya ini bisa menjadi salah satu narasi yang seru yang akan kita nantikan. CBDC itu bakalan menjadi narasi di tahun ini. Mungkin juga berlanjut di tahun depan karena aplikasinya itu bisa jadi akan mulai dilakukan di tahun 2025 nanti. Jadi narasi tentang CBDC itu memberikan impact terhadap beberapa platform DeFi. Jadi bisa dipantau beberapa platform DeFi. Kemarin ada berita yang cukup dibawa naik ya, yaitu salah satu anjing teman-teman namanya Kaobosu yang hidup dari 2005 sampai 2024 akhirnya meninggal. Ya, jadi cukup dipopulerkan lah berita tersebut sampai-sampai Elon Musk kemarin nge-tweet juga ya. Ini teman-teman, Elon Musk kemarin bikin tweet tidak ada caption, cuma gambar. Tapi ini merupakan salah satu ya bisa dibilang salah satu memorable yang dilihat sebagai salah satu fase berkabung teman-teman. Itu dan beberapa beberapa pengembang meme token itu juga banyak yang membanjiri tweet tersebut. Ya. Jadi ya itu. Oke, lalu gimana nih impact-nya terhadap market, khususnya market Bitcoin? Jadi kemarin Bitcoin cukup stay strong, berada di kisaran level 69.100 something, dengan BTC dominance yang mengalami sedikit penguatan. Oh, ini udah mulai ada penurunan kalau kita perhatikan di time frame weekly ya teman-teman, dan saat ini proses kenaikan sedikit dari BTC dominance menunjukkan adanya beberapa sedikit tekanan. Ethereum udah mulai agak slow pergerakannya, kemudian beberapa platform yang kemarin sempat naik kayak GRT juga ngikutin Ethereum itu juga udah mulai slow. Justru koin-koin yang lebih dominan itu kayak koin DeFi lumayan mengalami kenaikan yang signifikan ya. Algorand kemarin juga ada sedikit naik. AAV, salah satu platform DeFi terbesar di Ethereum, juga mendapatkan inflow yang lumayan bagus. Ondo Finance kemarin juga lumayan keren kenaikannya teman-teman. Ini udah mulai menunjukkan impact terhadap breakout ya daripada triangle di sini. Jadi sudah breakout di tanggal 18 Mei, kemudian konsolidasi 19 sampai 24, dan akhirnya kemarin 25 tanggal 25 Mei harganya udah mulai mengalami kenaikan. Ondo Finance sekarang sudah di $1, semoga bisa naik ke 8 sampai $10 ya teman-teman di next bull run. Kalau buat Bitcoin sih so far sekarang masih bertahan, masih aman-aman aja, belum terlalu ada
penurunan yang sangat signifikan. Dari posisi smart money juga masih cukup oke pada market Bitcoin, teman-teman. Weekend ini bakalan sangat menarik ya, karena besok kita akan dapat closing time frame weekly, daily, jadi sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Dari indikatornya sih time frame weekly kita positif, teman-teman. Semoga masih bisa di follow up untuk market dan tren kenaikan yang lebih lanjut. Namun aku tetap waspada ya dengan kondisi saat ini. Dari time frame weekly, volume perdagangan bagus, kemudian smart money juga sangat bagus. Indikator MACD menunjukkan indikator adanya potensial koreksi, histobarnya masih merah. Jadi tetap meskipun kita bullish on market, tetap berhati-hati. Oke, gitu aja sih paling buat kondisi market saat ini. Overall bagus lah buat market kripto. Semoga bisa di follow up dan beberapa narasi terkait dengan beberapa calon presiden dari Amerika Serikat udah mulai mencari suara ya teman-teman. Bakalan sangat menjadi katalis penting untuk tahun 2024 ini. Selain itu juga inflasi, data inflasi, PC inflation yang kita akan dapatin di minggu depan bakalan sangat-sangat berpengaruh. Jadi ada banyak faktor, tetap dipantau aja market dari berita-beritanya, kondisi dari makroekonomi, kemudian dan pergerakan secara fundamental dan teknikalnya. Gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, punya koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Itu buat yang mau join di komunitas Telegram kita, linknya ada juga di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.